Cinta di Balik Buku. Bab 7, Malam Penghakiman. Malam itu, suasana di rumah keluarga Raditya terasa tegang. Naira dan Raditya tiba tepat waktu, dan Naira berusaha menahan rasa gugup yang semakin membuncah di dadanya. Ia tahu bahwa makan malam ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah penghakiman terhadap hubungannya dengan Raditya. Saat ia melangkah masuk ke dalam rumah, ia bisa merasakan pandangan tajam dari anggota keluarga Raditya yang sudah berkumpul di ruang tamu. "Selamat datang, Naira," suara tegas ibunda Raditya, Ni Sari, terdengar saat ia menyambut mereka dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Di sampingnya, ayah Raditya, Pak Prasetyo, duduk dengan tatapan yang sulit ditebak. Naira merasa bahwa senyum mereka tidak mencerminkan kehangatan, melainkan sebuah pengawasan ketat terhadap setiap gerak-geriknya. "Terima kasih, Tante." "Terima kasih sudah mengundang saya," jawab Naira sopan, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Ia sadar betul bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan dinilai, dan ia harus bersikap sebaik mungkin. Raditya, yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Naira erat-erat, seolah ingin memberinya dukungan. "Ma, Pa, aku tahu ini mungkin tidak mudah, tapi aku berharap kalian bisa memberikan kesempatan pada Naira untuk mengenal kalian lebih baik, dan kalian juga bisa mengenal Naira lebih baik." Ni Sari hanya mengangguk tipis tanpa berkata apa-apa, sementara Pak Prasetyo memberikan senyuman kecil sebelum akhirnya berkata, "Mari kita makan dulu. Kita bisa berbicara lebih banyak nanti." Makan malam dimulai dengan hening yang canggung. Setiap suapan terasa berat bagi Naira, dan meskipun Raditya berusaha membuat suasana lebih ringan dengan berbicara tentang hal-hal kecil, Naira tahu bahwa pembicaraan yang sebenarnya masih menunggu mereka. Ia bisa merasakan betapa tegangnya atmosfer di sekitar meja makan, dan ia hanya berharap bahwa semuanya akan berjalan lebih baik setelah ini. Setelah makan malam selesai, mereka beranjak ke ruang keluarga. Inilah saat yang Naira khawatirkan, momen di mana ia harus menghadapi pertanyaan dari orang tua Raditya. Ketika semua orang sudah duduk, Ni Sari menatap Naira dengan tajam sebelum akhirnya membuka percakapan. "Naira, kami sudah mendengar banyak tentangmu dari Raditya," ucapnya perlahan, seolah mempertimbangkan setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. "Namun, sebagai orang tua, tentu kami punya kekhawatiran. Raditya adalah putra kami satu-satunya, dan kami ingin dia menikah dengan seseorang yang bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Bukan hanya cinta yang penting dalam pernikahan, tetapi juga kecocokan dari segi keluarga, latar belakang, dan masa depan." Naira merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesarnya, dan ia harus berhati-hati dalam menjawab. "Saya mengerti kekhawatiran Tante dan Om, dan saya menghormati perasaan kalian. Tapi saya ingin meyakinkan kalian bahwa saya sangat mencintai Raditya, dan saya siap untuk berjuang bersama dia dalam menjalani kehidupan kami. Saya mungkin tidak sempurna, tapi saya ingin menjadi bagian dari hidup Raditya, dan saya berharap bisa mendapatkan restu kalian." Pak Prasetyo mendengarkan dengan seksama, sementara Ni Sari masih tampak ragu. "Kami tidak meragukan niatmu, Naira.
Tapi apakah kamu siap menghadapi semua tekanan yang akan datang? Keluarga kami tidak sederhana, dan hubungan ini akan membawa banyak tantangan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Naira menatap Raditya, mencari kekuatan dari pria yang dicintainya. Dengan suara yang mantap, ia menjawab, "Saya siap, Tante. Selama Raditya ada di samping saya yakin kami bisa mengatasi apapun yang datang. Saya ingin bersama Raditya, apapun yang terjadi." Raditya tersenyum penuh keyakinan, lalu berkata, "Ma, Pa, aku harap kalian bisa mengerti bahwa Naira adalah orang yang tepat untukku. Aku mencintainya, dan aku tidak ingin kehilangan dia hanya karena perbedaan atau ketakutan kita terhadap masa depan." Nyi. Sari tampak merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kami tidak ingin mempersulitmu, Radit. Tapi kami juga tidak ingin kamu salah mengambil keputusan. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga komitmen seumur hidup. Kami hanya ingin memastikan kamu sudah siap." Pak Prasetyo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Radit, Naira, kami hanya ingin kalian benar-benar memahami apa yang kalian hadapi. Jika kalian sudah yakin dengan keputusan kalian, kami tidak akan menghalangi. Tapi ingat, keputusan ini membawa tanggung jawab besar. Dan jika kalian siap, maka kami akan mendukung kalian." Mendengar itu, Naira merasa lega. Meski restu dari keluarga Raditya tidak datang dengan mudah, setidaknya mereka tidak lagi menentang hubungan mereka. Ia tahu bahwa masih ada banyak tantangan di depan, tetapi ia merasa lebih kuat karena tahu bahwa Raditya ada di sampingnya, dan mereka akan menghadapi semuanya bersama. Setelah percakapan itu, suasana di ruang keluarga menjadi sedikit lebih ringan. Pak Prasetyo bahkan sempat bertanya tentang kehidupan kuliah Naira, mencoba mengenal calon menantunya lebih baik. Meskipun Sari masih terlihat ragu, Naira tahu bahwa perubahan ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka. Ketika malam semakin larut, Raditya mengantar Naira pulang. Dalam perjalanan, Naira merasa lega dan sedikit lebih optimis tentang masa depan mereka. "Aku senang semuanya berjalan cukup baik," kata Naira sambil tersenyum ke arah Raditya. Raditya membalas senyumannya. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku bangga padamu, Naira. Kamu berhasil meyakinkan mereka. Kita tinggal terus menunjukkan bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama." Naira mengangguk, merasa semakin yakin dengan keputusan mereka. Malam itu, ia merasa bahwa cintanya pada Raditya semakin kuat, dan meskipun masih ada banyak tantangan di depan, ia percaya bahwa mereka bisa melewati semuanya. Namun, di balik semua ketenangan yang mereka rasakan, Naira tidak menyadari bahwa ancaman baru sedang mengintai di balik bayangan. Sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bab 8, Rahasia yang Tersembunyi. Malam itu, setelah pertemuan yang tegang dengan keluarga Raditya, Naira merasa lega namun juga cemas. Meskipun mereka telah mendapatkan restu yang setengah hati dari orang tua Raditya, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Tatapan dingin Sari masih menghantui pikirannya. Namun, Naira berusaha mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka berdua tetap bersama. Di kampus,
kehidupan mereka kembali normal. Raditya dan Naira kembali menjalani aktivitas seperti biasa, meskipun semakin sering Naira merasakan tekanan tak kasat mata yang datang dari orang-orang di sekitar mereka. Raditya adalah sosok yang sangat populer di kampus. Banyak orang yang iri dengan hubungan mereka, terutama para wanita yang selama ini mendambakan Raditya. Namun, Naira mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting adalah cintanya dan Raditya tetap kuat. Namun, suatu sore di perpustakaan, ketika Naira sedang mencari referensi untuk tugas kuliah, seseorang tiba-tiba duduk di sampingnya. Saat ia menoleh, ia melihat seorang wanita dengan wajah yang tidak asing, Clara, mantan pacar Raditya. Meskipun mereka sudah lama putus, Clara masih memiliki pengaruh di lingkaran pertemanan Raditya. Dan Naira selalu merasa canggung setiap kali berpapasan dengannya. "Hai, Naira," sapa Clara dengan senyum tipis yang tidak bisa dibaca. "Hai," jawab Naira singkat, berusaha untuk tetap tenang. Clara meletakkan tasnya di meja dan tanpa basa-basi mulai berbicara. "Aku dengar kamu sudah bertemu dengan orang tua Radit. Bagaimana? Apakah mereka sudah memberimu restu?" Naira menatap Clara dengan waspada. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Naira tidak nyaman. "Ya, kami sudah bertemu. Mereka menerima hubungan kami." Clara tersenyum sinis. "Benarkah? Aku yakin nih. Sari tidak akan menyerah semudah itu. Keluarga Raditya punya standar yang tinggi, dan aku tidak yakin kamu bisa memenuhinya." Naira mengerutkan kening, merasa terpojok. "Aku tahu apa yang aku hadapi, dan aku yakin dengan hubungan kami." Clara tertawa kecil. "Kau mungkin yakin sekarang, tapi percayalah, tidak ada yang bisa bertahan lama di dunia Raditya kecuali kau tahu rahasia keluarganya." Clara mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyala penuh intrik. "Kau tahu kan, tentang bisnis keluarga mereka? Tentang siapa sebenarnya Raditya?" Naira terkejut dengan pertanyaan itu. Ia memang tahu bahwa keluarga Raditya adalah keluarga kaya raya dengan bisnis besar di berbagai sektor, tapi Raditya jarang membicarakan detail keluarganya. Ia lebih suka berbicara tentang masa depan mereka, tentang impian-impian mereka. Tapi sekarang, Naira merasa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud," jawab Naira dengan jujur. Clara tersenyum licik. "Tentu saja kamu tidak tahu. Raditya selalu pintar menyembunyikan hal-hal tertentu. Tapi biar aku beritahu satu hal, Naira. Keluarga Raditya bukan keluarga biasa. Mereka terlibat dalam hal-hal yang lebih gelap daripada yang bisa kau bayangkan. Dan jika kau tidak hati-hati, kau akan terjebak dalam permainan mereka." Naira terdiam, merasa bingung dan cemas. Apa yang sebenarnya Clara bicarakan? Ia tahu Clara masih memiliki perasaan terhadap Raditya. Tapi apakah yang dikatakannya ini benar atau hanya cara lain untuk menghancurkan hubungannya? "Kenapa kamu memberitahuku ini?" tanya Naira akhirnya, suaranya bergetar. Clara menatap Naira dengan dingin. "Karena aku tidak ingin kau berakhir seperti yang lain. Raditya mungkin mencintaimu, tapi keluarganya, mereka tidak akan pernah membiarkanmu masuk dengan mudah. Dan percayalah,
Ada lebih banyak hal yang harus kau ketahui sebelum kau terjun terlalu dalam. Setelah mengatakan itu, Clara berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Naira dalam kebingungan. Kata-kata Clara terus terngiang di telinganya sepanjang hari. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang selama ini ia ketahui, dan ia merasa perlu berbicara dengan Raditya tentang hal ini. Malam itu, Naira memutuskan untuk mengunjungi Raditya di apartemennya. Ketika ia tiba, Raditya menyambutnya dengan senyum hangat, tapi Naira masih memikirkan apa yang dikatakan Clara. "Ada yang ingin aku bicarakan," kata Naira ketika mereka duduk bersama di sofa. Raditya menatapnya dengan serius. "Ada apa? Kamu kelihatan gelisah." Naira menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Hari ini aku bertemu dengan Clara di perpustakaan. Dia mengatakan hal-hal aneh tentang keluargamu, tentang bisnis keluargamu. Dia bilang ada sesuatu yang aku tidak tahu tentang kalian." Wajah Raditya berubah sedikit tegang, tapi ia berusaha tetap tenang. "Apa yang dia katakan?" "Dia bilang keluargamu terlibat dalam sesuatu yang gelap. Sesuatu yang berbahaya. Apakah itu benar, Radit? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Raditya terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. "Aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal ini, Naira. Keluargaku memang memiliki bisnis besar, dan kadang ada masalah yang tidak bisa dihindari. Tapi aku tidak terlibat dalam hal-hal seperti yang Clara katakan. Dia hanya ingin membuatmu takut. Tapi kenapa dia mengatakan hal itu? Kenapa dia merasa perlu memberitahuku?" Raditya menatap Naira dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya. Karena dia masih belum bisa melepaskan masa lalu. "Clara dan aku sudah berakhir lama, tapi dia masih memiliki dendam. Dia ingin merusak apa yang kita miliki." Naira menatap Raditya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Ia ingin percaya, tapi ada sesuatu yang masih membuatnya ragu. "Aku hanya ingin tahu segalanya, Radit. Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita." Raditya tersenyum lembut dan mencium keningnya. "Aku mengerti. Aku akan memberitahumu segalanya ketika waktunya tepat. Tapi untuk sekarang, percayalah padaku. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu." Naira mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ia memutuskan untuk mempercayai Raditya, setidaknya untuk saat ini. Tapi ia juga tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan Raditya. Hari-hari berikutnya, Naira terus memikirkan apa yang dikatakan Clara. Meskipun Raditya telah meyakinkannya, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Raditya melalui internet, membaca artikel-artikel lama tentang bisnis mereka, tetapi tidak ada yang tampak mencurigakan. Namun, suatu malam, Naira mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya kau hadapi." Naira merasa bulu kuduknya berdiri. Pesan itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Ia tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk menemukan kebenaran, apapun risikonya. Namun, di balik semua itu,
Naira tidak menyadari bahwa langkah-langkah yang ia ambil untuk mencari tahu kebenaran akan membawa dirinya ke dalam bahaya yang lebih besar. Sebuah rahasia yang tidak hanya melibatkan keluarga Raditya, tetapi juga masa depan mereka berdua. Bab 9, Terjebak dalam Bayangan. Hari-hari berikutnya setelah percakapan dengan Clara terasa semakin berat bagi Naira. Meskipun Raditya telah meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, firasat buruk terus menghantui pikirannya. Pesan anonim yang diterimanya semakin memperburuk perasaan cemas yang tak kunjung reda. Naira mulai merasa seperti dia berada di tengah permainan yang dia tidak mengerti aturannya. Di kampus, hubungan Naira dan Raditya mulai mendapatkan perhatian lebih dari biasanya. Teman-teman mereka, yang selama ini mendukung hubungan mereka, mulai bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Desas-desus tentang hubungan keluarga Raditya yang rumit dan peran Raditya dalam bisnis keluarganya mulai menyebar, dan itu membuat Naira semakin gelisah. Suatu hari, Naira sedang duduk di kantin kampus, mencoba fokus pada tugas kuliahnya, ketika teleponnya berdering. Itu panggilan dari nomor tak dikenal lagi. Setelah ragu sejenak, Naira mengangkat telepon itu. "Halo," katanya dengan suara pelan. "Jika kau ingin tahu kebenaran, temui aku di kafe di ujung jalan kampus. Sekarang." Suara di ujung telepon terdengar rendah dan tenang, namun mengandung perintah yang tak bisa diabaikan. Naira terdiam sesaat. Ia tidak tahu siapa orang ini, tapi firasatnya mengatakan bahwa ini terkait dengan pesan anonim yang ia terima sebelumnya. Meskipun rasa takut menggelayut di benaknya, rasa penasaran jauh lebih besar. Setelah menimbang-nimbang sejenak, Naira memutuskan untuk pergi. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas segala kecurigaannya. Sesampainya di kafe, Naira langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tempat itu tampak sepi, hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut. Di salah satu meja, seorang pria berusia sekitar 30-an dengan pakaian rapi duduk sendirian, tampaknya menunggu seseorang. Ketika Naira memasuki kafe, pria itu mengangkat kepalanya dan langsung menatapnya. Dengan ragu, Naira mendekat dan berhenti di depan meja pria itu. "Apakah kamu yang menelponku tadi?" Pria itu mengangguk pelan, lalu menawarinya untuk duduk. "Aku yakin kau punya banyak pertanyaan," katanya sambil menyilangkan tangan di depannya. "Dan aku punya beberapa jawaban untukmu." Naira duduk, merasa gugup namun penasaran. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu menghubungiku?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Andra. Aku pernah bekerja untuk keluarga Raditya, lebih tepatnya di salah satu perusahaan yang mereka miliki. Tapi aku memutuskan untuk keluar karena ada hal-hal yang menurutku tidak bisa lagi aku abaikan." Naira menatap Andra, mencoba mencerna kata-katanya. "Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu ketahui tentang Raditya dan keluarganya?" Andra mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya menjadi lebih pelan. "Keluarga Raditya terlibat dalam banyak hal, bukan hanya bisnis yang terlihat di permukaan. Mereka memiliki jaringan yang lebih luas dari yang bisa kau bayangkan, dan sebagian besar dari itu tidak tercatat di buku-buku resmi. Ada hal-hal yang
kotor, Naira. Dan aku khawatir Raditya mungkin terlibat lebih dalam dari yang dia biarkan kau tahu. Naira merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia mencoba menyangkal, namun ada sesuatu dalam nada suara Andra yang membuatnya percaya bahwa dia tidak berbohong. Apa yang kamu bicarakan? Raditya bilang dia tidak terlibat dalam bisnis keluarganya secara langsung. Andra menggelengkan kepala. Raditya mungkin tidak mengatakan semuanya padamu. Keluarganya memiliki banyak rahasia, dan mereka selalu menjaga agar orang-orang terdekat mereka tidak tahu terlalu banyak. Mereka pintar menyembunyikan hal-hal, bahkan dari anggota keluarga sendiri. Tapi aku yakin, seiring waktu, Raditya akan semakin terlibat. Mungkin dia tidak berniat melibatkanmu, tapi begitu kau terlalu dekat dengan mereka, sulit untuk keluar. Naira terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Mengapa kamu memberitahuku ini? Andra menatap Naira dengan serius. Aku pernah melihat orang-orang yang terjebak dalam permainan keluarga Raditya, dan mereka tidak pernah keluar dengan selamat. Aku tidak ingin kau menjadi salah satunya. Jika kau benar-benar mencintai Raditya, kau harus berhati-hati. Ada banyak musuh di luar sana yang mengincar keluarganya, dan jika kau tidak siap, kau akan terjebak dalam pusaran konflik yang lebih besar. Apa maksudmu? Musuh? Siapa yang ingin menyakiti Raditya? Andra terdiam sejenak, lalu menatap Naira dengan mata penuh kebijaksanaan. Ada banyak orang yang ingin jatuhnya keluarga Raditya. Mereka punya banyak kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu datang banyak musuh. Beberapa di antaranya ada di lingkaran terdekat mereka. Kau harus berhati-hati dengan siapa kau percaya, Naira. Naira merasa semakin bingung dan cemas. Pertemuan ini hanya membuat rasa takutnya semakin besar. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Andra tersenyum kecil. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus kau lakukan. Itu keputusanmu. Tapi jika kau memutuskan untuk tetap bersama Raditya, kau harus siap dengan konsekuensinya. Akan ada banyak hal yang mungkin harus kau korbankan. Naira terdiam. Ia merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh di depannya. Cinta yang selama ini ia kira sederhana ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Setelah pertemuan itu, Naira merasa bingung dan takut. Dia tidak memberitahu Raditya tentang pertemuan tersebut, merasa bahwa dia belum siap untuk mengungkapkan semuanya. Namun, beban rahasia yang baru ia ketahui semakin membuatnya tertekan. Setiap kali ia melihat Raditya, hatinya dipenuhi dengan perasaan cemas. Sementara itu, hubungan mereka mulai diuji oleh tekanan-tekanan eksternal. Keluarga Raditya semakin sering mengadakan pertemuan bisnis yang melibatkan Raditya, dan ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya daripada dengan Naira. Meskipun Raditya selalu meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, Naira tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang semakin membesar. Suatu malam, ketika Naira sedang sendirian di kamarnya, ponselnya kembali berdering. Kali ini, nomor yang sama yang pernah mengirim pesan misterius padanya muncul di layar. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui, Naira.
Dan jika kau tidak berhati-hati, semuanya akan berakhir buruk. Pesan itu membuat Naira merasakan ketakutan yang lebih besar. Siapa orang ini? Dan mengapa mereka terus memperingatkannya? Naira tahu bahwa dia harus segera berbicara dengan Raditya tentang semuanya. Dia tidak bisa terus menyimpan rahasia ini, tidak jika itu berarti melindungi dirinya dan orang yang dicintainya. Namun, sebelum dia sempat mengungkapkan semuanya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Raditya pulang larut malam dengan wajah yang tampak tegang. Ada sesuatu yang salah, dan Naira bisa merasakannya. Ada apa, Radit? Tanya Naira dengan cemas. Raditya duduk di sofa, melepaskan napas panjang. Kita harus bicara, Naira. Ada sesuatu yang perlu aku jelaskan. Kata-kata itu membuat Naira merasa perutnya mual. Apakah ini saatnya? Apakah ini rahasia yang selama ini ia tunggu untuk terungkap? Dengan napas yang tertahan, Naira bersiap mendengar kebenaran yang akan merubah segalanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.